kerangka garis besarnya kenapa kita memanggil untuk didengar keterangannya dua Menko dan dua Menteri. Jadi begini, ada dalil dari pemohon. Kedua pemohon itu yang menyebabkan Mahkamah memerlukan penjelasan dari Bapak Menko dan Ibu Menteri Keuangan. Begini juga, untuk pendidikan, karena sidang Mahkamah Konstitusi itu mendapat perhatian publik yang sangat luar biasa. Tidak saja di nasional, tapi juga internasional. Saya pada waktu terakhir ditugaskan Mahkamah Konstitusi ke Venice, itu ada pertemuan Biro MK sedunia, saya hadir di sana. Para ketua asosiasi MK yang hadir di situ dari seluruh dunia, benua-benua itu mewakili benua-benua, menanyakan kepada saya mengenai Pilpres dan Pileg di Indonesia. Jadi ini mendapat perhatian yang sangat luas, sehingga ada pendidikan sosial, ada pendidikan politik yang harus kita lakukan dalam persidangan ini. Oleh karena itu, perlu saya sampaikan, ada payung yang harus saya sampaikan atau kerangka yang harus kita sampaikan dulu. Kehadiran Bapak Menko dan Ibu Menteri ini, kenapa tidak disumpah? Mungkin ada pertanyaan itu. Beliau itu tidak disumpah karena sumpah jabatan yang dilakukan di istana pada waktu dilantik menjadi menteri, melekat sampai pada waktu memberikan keterangan di persidangan ini. Jadi Bapak Menko dan Ibu Menteri itu memberikan keterangan di sini di bawah sumpah di pengadilan. Kemudian yang kedua begini, saya kebetulan hakim konstitusi di antara kita bersembilan, itu yang terlibat mengadili Pilpres dan Pileg 3 kali. Jadi saya mempunyai pemahaman yang agak komprehensif, mendalam. Pilpres kali ini lebih hiruk pikuk. Pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang sangat spesifik yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Ada pelanggaran etik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dilakukan di KPU, dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk pikuk itu. Nah, yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon, itu cawe-cawenya kepala negara. Nah, cawe-cawenya kepala negara ini, Mahkamah sebetulnya juga kita memanggil kepala negara, Presiden Republik Indonesia. Kelihatannya kan kurang elok. Karena Presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau hanya sekedar kepala pemerintahan akan kita hadirkan di persidangan ini. Tapi karena Presiden sebagai kepala negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya. Dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon. Kenapa kita panggil? Itu karena begini. Dalil pemohon mengatakan keberpihakan lembaga kepresidenan dan dukungan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres. Nah, itu kemudian memunculkan beberapa hal. Satu, cawe-cawe yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian keterlibatan ASN, TNI, Polri yang tidak netral, ada sangkaan, dugaan PJ Gubernur, Bupati, Wali Kota, yang PJ itu juga ikut bermain di situ. Ini sangkaan atau dugaan yang perlu dibuktikan di persidangan ini. Kemudian ada peran serta lurah kepala desa juga yang ikut cawe-cawe, ikut menggalang massa, dan kemudian bansos yang dianggap mempunyai korelasi dengan elektoral. Tapi ternyata dari berbagai diskusi, bansos itu elektoral lebih berkaitan, dalam persidangan ini muncul, lebih berkaitan dengan elektoral pada pileg legislatif. Itu yang mengatakan bahwa tadi juga sudah ada rapat terbatas intern Presiden dengan beberapa menteri
tanggal 6 November 2023. Nah, saya tidak tahu sejauh mana apakah ratas intern tersebut kemudian melakukan perubahan terhadap kebijakan yang ada atau tidak, misalnya Perpres dan sebagainya. Karena tadi dalam keterangan Ibu Menteri Sosial, Ibu Risma mengatakan bahwa anggaran BLT El Nino itu tahun 2024 tidak ya. Nah, saya melihat catatan kemarin dari saksi Pak Aceh Hasan Sadili, itu dinyatakan bahwa ada 3 kali raker dengan Ibu Menteri Sosial. Yang pertama 31 Agustus, yang kedua 14 September, dan yang terakhir ini 7 November. Nah, kalau saya coba kaitkan dengan ratas tanggal 6 November, artinya sehari setelah itu, Ibu kemudian raker. Nah, pakai dalam ratas itu yang kemudian hilangnya BLT El Nino di Kementerian Sosial? Atau tidak, nanti Ibu bisa memberi keterangan karena ini kami perlu konfirmasi. Saya mencoba untuk merelevansikan fakta-fakta persidangan terkait dengan hal ini. Kemudian yang kedua soal implementasi ini. Yang pertama, tadi Pak Menko PMK dalam keterangan menyatakan bahwa ikut membagi di daerah Jawa Timur kalau tidak salah atau di tempat yang lain. Nah, kemudian Pak Menko Perekonomian, ini Pak Menko di satu sisi sebagai Menko, tapi saya masih ingat bahwa pada tahun 2021 ada berita yang menyatakan terkait dengan kedudukan Pak Menko sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, di mana realisasi pemulihan ekonomi nasional itu sampai 11 Mei kalau tidak salah 2021 mencapai 172,35 triliun. Nah, pertanyaan saya adalah apakah Bapak sampai saat ini masih menduduki jabatan sebagai Ketua Pemulihan Ekonomi Nasional atau tidak? Karena tadi apa yang disampaikan yang mulia Prof. Arief, seolah-olah ada korelasinya karena jabatan Bapak ini kemudian suara Partai Golkar naik signifikan gitu. Mungkin bisa memberikan konfirmasi terkait dengan jabatan Bapak, apakah masih sampai dengan saat ini menduduki jabatan tersebut ataukah tidak. Kemudian yang terakhir ini soal masih implementasinya adalah tadi kalau keterangan Pak Menko PMK ikut membagi-bagi pelinsos ya, entah yang mana saya tidak terlalu ingat. Yang kedua, Pak Menko Perekonomian juga itu beberapa kali, ini fakta persidangan itu terungkap di sini. Nah, kemudian sedangkan justru Ibu Mensos ini perannya sangat minimalis nih. Ada apa nih Bu Mensos? Apakah setelah rapat kerja dengan DPR itu kemudian membuat Ibu jadi tidak nampak dalam pembagian bansos dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir ini saya kalau tidak salah kemarin dari Paslon 01 yang mengungkap dalam persidangan bahwa Bapak Presiden itu 24 kali kunjungan ke daerah dengan membagi bansos. Tidak, ini dari pemohon ya. Saya tangkap itu kemarin dalam persidangan. Nah, pertanyaan saya adalah dalam teknis pembagian bansos ataupun pelinsos, apakah Pak Menko PMK, Pak Menko Perekonomian, selain Ibu Mensos dan juga Pak Presiden itu boleh terlibat? Karena fakta-fakta persidangan ini saya kira perlu juga mungkin ada informasi bagi persidangan, karena dari pemohon baik 1 maupun 2 ada kecurigaan dari mana alokasi anggaran bantuan sosial yang disampaikan oleh Presiden. Nah, saya kira itu 2 hal yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama berkaitan dengan kebijakan dan yang kedua berkaitan dengan implementasi. Demikian Yang Mulia. Baik, langsung Bapak Nas ya Pak yang di lapangan ya. Yang Mulia Prof. Arief.
Baik, terima kasih Ketua. Sedikit saja ini Pak Menko PMK, Pak Menko Equin, Bu Menteri Keuangan dan Bu Mensos. Ini penting supaya bagi kita penting juga ini. Bapak dan Ibu hadir ke sini itu atas perintah Presiden untuk menghadiri dengan penugasan atau dengan izin. Mohon bisa direspon. Dengan izin, dengan penugasan atau dengan sepengetahuan Presiden. Terbuka saja, ini di sidang yang terbuka untuk umum, nggak ada masalah. Silakan Pak Menko. Pertama kami hadir di sini karena undangan dari Yang Mulia, Oke. dari Mahkamah Konstitusi. Oke. Dan terhadap undangan tersebut, Bapak Presiden mengetahui. Oke. Memang Dan tembusannya sepengetahuan Bapak kita Presiden. tembusannya memang ke Pak Presiden. Ya, jadi itu sepengetahuan Pengetahuan ya. Bapak Presiden karena undangan dari Yang Mulia, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Oke. Pak PMK juga begitu sama ya. Ya aman sama kan Pak. Yang Mulia. Ya. Bu Menteri Keuangan sama ya. Bu Mensos mengenai substansi yang harus disampaikan di sini itu sepengetahuan Presiden atau tidak? Arahan Bapak Presiden untuk menyampaikan semua sesuai Apa dengan adanya. tugas dan fungsi Apa adanya masing-masing gitu ya. kementerian seluas-luasnya. Oke, terima kasih Pak. Saya kembalikan Pak Ketua. Baik, silakan Prof. Saldi. Terima kasih. Ini sebagai catatan saja ya untuk kita semua termasuk terutama untuk Pak Menteri dan Bu Menteri. Jadi yang kami tanyakan tadi itu semuanya bersangkut dengan dalil yang ada dalam permohonan. Jadi nanti itu akan membantu kami mahkamah untuk mengambil posisi mahkamah di mana. Nanti susunan struktur jawabannya kira-kira begini. Ini dalil pemohon, itu kemudian dijawab oleh termohon, kita akan jelaskan apa jawaban termohon, kemudian apa yang dijelaskan oleh pihak terkait, kita akan ambil, apa yang dijelaskan oleh Bawaslu. Karena ada pemberi keterangan, maka nanti apa yang dijawab oleh pemberi keterangan akan kita sampaikan di dalam di dalam putusan itu, baru kemudian apa posisi mahkamah terhadap semua itu. Makanya kami mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu supaya kami memiliki pemahaman yang komprehensif tentang apa yang didalilkan oleh para pemohon ini. Nah itu, jadi itu pentingnya. Jadi kalau tadi ada yang menyebut fakta ini, itu semuanya ada dalam permohonan. Jadi kepentingannya untuk membantu kami mahkamah untuk menjawab permohonan itu, untuk memutuskan permohonan ini. Jadi kalau misalnya ada yang menanya Presiden ke sana, karena begitu yang didalilkan. Yang didalilkan oleh para pemohon, sehingga perlu ada kejelasan bagaimana menteri-menteri menjelaskan soal yang terkait dengan itu. Itu saja Pak Ketua, terima kasih. Baik, dari Pak Muhajir cukup? Bapak Muhajir dipersilahkan. Bisa di situ boleh. Terima kasih Yang Mulia. Kami akan memberikan jawaban yang saya rasa pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Mohon maaf kami mencatatnya kurang cermat kalau mungkin, sehingga nanti kalau memang ada pertanyaannya, jawaban saya yang kurang tepat, mohon bisa diingatkan. Hal yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim, Bapak Yang Mulia Bapak Soeharto, kami kira saya sudah menjawab semuanya. Kemudian yang kedua untuk anggota Majelis Hakim, Yang Mulia Bapak Arief Hidayat, mengenai kata penugasan. Kata penugasan ini sesuai dengan Perpres nomor 35 tahun 2020 itu tentang Kemenko PMK. Jadi kemudian apa makna di balik kata penugasan ini? Tentu saja penugasan yang dimaksud adalah dalam kapasitas saya sebagai pembantu Presiden, bukan dalam kapasitas yang lain. Gitu ya. Kami tidak bisa memberikan per definisi secara tepat, gitu. Tetapi sebagai contoh saja, di samping kami ini melaksanakan tupoksi yang sudah ada di dalam Perpres,
kami juga melaksanakan tugas-tugas di luar tupoksi kami. Biasanya tugas-tugas itu adalah yang berkaitan dengan tugas yang sifatnya lintas sektoral, sehingga tidak per definisi tidak bisa dipastikan itu tugasnya siapa. Kalau kami boleh mengambil contoh, Yang Mulia, misalnya sekarang ini, untuk penanganan mudik. Penanganan mudik itu tidak bisa definisikan urusannya siapa. Dengan kondisi seperti itu, Presiden biasanya menunjuk salah satu Menko untuk ditugasi untuk melakukan koordinasi. Karena itu yang kami koordinasikan, Yang Mulia, sebagian besar malah justru bukan menteri yang berada di dalam koordinasi kami, menurut Perpres nomor 35 tadi. Misalnya Menteri Kapolri, misalnya. Kemudian ada Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Menteri Perdagangan. Yang menteri yang berada di dalam koordinasi saya cuma satu saja, yaitu Menteri Agama. Nah, ini kami mendapatkan surat penugasan. Kemudian ada juga tugas yang sifatnya simpel. Misalnya kami mendapatkan tugas dengan surat tugas untuk mewakili beliau, untuk menghadiri upacara atau acara tertentu. Di situ saya sebagai wakil dari mewakili beliau untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran. Biasanya itu ada dari kepresidenan yang saya tinggal membaca, tapi kadang-kadang juga diberi wewenang penuh untuk kami menyampaikan sesuai dengan apa yang sudah ada pada kami. Demikian Yang Mulia yang bisa kami jelaskan. Mohon izin Pak Ketua. Mohon maaf Prof. Iya. Cair. Saya mendalami berikutnya sedikit. Nah, ini sesama guru besar di rangka mendahului misalnya saya. Silakan Yang Mulia. Saya tanya begini, pernahkah ada tugas-tugas yang agak aneh-aneh gitu? Saya mohon maaf kurang tahu apa yang dimaksud aneh. Aneh itu di luar tupoksi. Setahu saya tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Terima kasih. Iya. Timbangan Presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain. Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Nah, itu yang didalilkan oleh pemohon. Nah, kalau ini kami bisa dibantu menjelaskannya, itu akan lebih mudah kami, apakah yang didalilkan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak. Yang Mulia. Terakhir dari Prof. Saldi, Pak Wakil, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Tadi kalau Yang Mulia Pak Daniel mengatakan sisa-sisanya, saya lebih sisanya lagi. Jangan-jangan nggak ada sisanya yang mau saya tanyakan ini. Terima kasih kepada Pak Menteri Menko dan Ibu Menteri. Saya lebih banyak mengaitkan ini dengan permohonan kedua pemohon ini, baik permohonan nomor 1 maupun permohonan nomor 2. Ini Bu Menteri, Pak Menko, ini ada salah satu tabel yang di kedua permohonan itu sebetulnya ada, yang mencantumkan list perjalanan Presiden. Ini karena dua permohonan ini lebih banyak bergeraknya ke Presiden ini sebetulnya. Karena dalilnya bertumpu di sini. Jadi kami harus menanyakan, apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan Presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain. Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Nah, itu yang didalilkan oleh pemohon. Nah, kalau ini kami bisa dibantu menjelaskannya, itu akan lebih mudah kami, apakah yang didalilkan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak. Nah, tolong kita dibantu ini oleh 4 menteri ini berkaitan dengan ini. Itu yang pertama. Masih berkaitan dengan peta ini, kira-kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan-kunjungan Presiden itu yang dari mana saja? Pak Menko dan Ibu Menteri, ini satu yang terkait langsung dengan permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon. Yang kedua, ini kan sering dilakukan pertemuan ya, Pak Menko tadi bilang, Pak Menko PMK maupun Menko Perekonomian, sering dilakukan pertemuan. Dalam suasana pertemuan yang sudah berhimpitan dengan jadwal pemilu itu,
ada enggak warning dari yang melakukan pertemuan ini, terutama warning yang berkaitan dengan sensitivitas suasana pemilu. Jadi misalnya ada yang mengingatkan, kita harus hati-hati juga, jangan kita menjalankan agenda yang sudah disusun dalam APBN, lalu diterjemahkan sebagai kegiatan politik. Ada enggak dalam rapat-rapat seperti itu diingatkan supaya pemaknaan atau penafsiran berbagai pihak bahwa ini ada kaitannya dengan politik itu pernah diingatkan enggak? Itu yang kedua. Yang ketiga, itu masih berkaitan dengan automatic adjustment tadi Bu Menteri Keuangan. Ya, automatic adjustment atau terkait dengan pemokusan ulang mata anggaran itu. Seberapa sering sih sebetulnya dalam 5-6 tahun terakhir itu dilakukan di awal tahun? Nah itu, dilakukan di awal tahun. Biasanya kan kalau mau ada pengetatan di berbagai kementerian lembaga itu kan setelah tahun berjalan begitu. Nah ini dilakukan di awal tahun. Pernah nggak ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang di awal tahun itu sudah dilakukan? Dan itu yang dikemukakan oleh kedua pemohon, yang dana 50 triliun lebih itu yang katanya jangan-jangan dana itu yang dimanfaatkan untuk menghadapi pemilu ini. Nah itu kedua pemohon clear menyampaikan seperti ini. Tolong kami dibantu untuk menjelaskan soal-soal yang begini. Yang keempat atau yang ketiga, Bu Menteri, ini Bu Menteri Sosial ini kalau dilihat postur anggaran perlindungan sosial 2024 itu kan ada belanja lain-lain yang jumlahnya ini kami gunakan kemarin dari, ini dari Pak Menko, ini ada 42,3 triliun. Jadi, lalu diterangkan di bawah yang lain-lain itu ada, misalnya termasuk BLT mitigasi risiko pangan sebesar 11,3 triliun. Ini bagaimana menjelaskan korelasi angka 11,3 triliun itu dengan mitigasi BLT El Nino itu yang jumlahnya 7,5 triliun. Ini berhimpitan atau tidak ini Pak Menteri dan Bu Menteri yang disampaikan di data ini? Nah ini yang tidak kalah pentingnya juga Pak Menteri dan Bu Menteri, karena bulan November itu akan diagendakan pemilihan kepala daerah serentak seluruh Indonesia. Karena nanti muaranya akan datang juga ke Mahkamah Konstitusi, terutama yang mendalilkan ini kepala daerah, apalagi yang masih aktif sekarang, itu menggunakan dana seperti yang didalilkan mirip-mirip seperti hari ini. Kira-kira mitigasi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat agar nanti problem yang diceritakan oleh kedua pemohon itu tidak berulang kembali diceritakan di mahkamah ketika ada sengketa pilkada nantinya. Nah karena kita tahu pasti di daerah punya dana-dana yang bisa dialokasikan seperti yang diceritakan oleh Bapak-Bapak dan Ibu Menteri di awal tadi. Nah itu kira-kira yang perlu dikemukakan, dan mudah-mudahan Pak Menteri dan Bu Menteri itu bisa menjelaskan beberapa poin dalam bonggol besar, jadi dalam lingkup besar terkait dengan bansos yang didalilkan oleh kedua pemohon ini. Terima kasih Pak Ketua. Baik. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Pertanyaan dari Yang Mulia Saldi Isra mengenai alokasi dana kunjungan Presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari Presiden. Telah disampaikan oleh Bapak Menko tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan Presiden dan
anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN. Dana operasional Presiden diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan 48/2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 106 tahun 2008. Sementara dana kemasyarakatan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sesnek nomor 2 tahun 2020. Kegiatan yang bisa dicakup di dalam dana kemasyarakatan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah Presiden atau Wakil Presiden. Dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang. Untuk ilustrasi, tahun 2019 dana operasi Presiden, ini adalah 110 miliar anggaran, realisasinya 57,2 miliar atau 52%. Tahun 2020, alokasi anggaran 116,2 miliar, realisasi 77,9 miliar atau 67%. Tahun 2021, 119,7 miliar, realisasinya 102,4 atau 86%. Tahun 2022, alokasi anggaran 160,9 miliar, realisasi 138,3 miliar atau 86%. Tahun 2023, alokasi anggaran 156,5 miliar, realisasinya 127,8 atau 82%. Dan tahun 2024 ini alokasi anggaran untuk dana operasi Presiden dan bantuan kemasyarakatan 138,3 miliar. Sampai dengan bulan ini, bulan Maret, April ya, adalah 18,7 miliar atau baru 14%. Yang mulia Bapak Arsul Sani tadi menanyakan mengapa di dalam Undang-Undang APBN 2024 tidak terdapat pasal 27 seperti yang ada di dalam Undang-Undang APBN 2023. Tadi sebetulnya sudah dijawab. Pasal 27 dari Undang-Undang 28 tahun 2022 mengenai APBN 2023 adalah dibuat dalam situasi pandemi COVID. Pada saat itu pemerintah bersama dengan BPJS harus bekerja sama untuk penanganan permasalahan kesehatan dan masalah sosial terutama untuk tenaga kesehatan. Dengan berakhirnya status pandemi, maka pasal 27 tersebut disepakati oleh oleh pemerintah dan DPR tidak diperlukan lagi, sehingga pasal 27 tidak ada lagi di dalam Undang-Undang APBN 2024. Yang mulia Bapak Arsul Sani menanyakan kenapa Perlinsos sesudah COVID anggarannya masih tetap tinggi. Tadi sudah dijawab, kami akan ulangi dengan lebih detail. Kenaikan dari anggaran Perlinsos periode 2022 hingga 2024 terutama akibat kenaikan dari harga minyak bumi, perubahan kurs, dan volume dari subsidi. Jadi bagian dari anggaran Perlinsos yang paling besar naiknya atau yang mengalami perubahan sangat besar adalah pada bagian subsidi, terutama subsidi energi. Namun subsidi pupuk juga tahun 2024 ini meningkat cukup besar. Sehingga anggaran subsidi naik dari
211,8 triliun tahun 2021, naik menjadi 291 triliun tahun 2022, tahun 2023 naik lagi menjadi 332,5 triliun, dan tahun 2024 ini dianggarkan 340,7 triliun, naik karena terutama subsidi. Sementara anggaran Perlinsos dari kementerian lembaga yang lain serta dari Kemensos relatif tidak berubah. Perubahannya seperti yang tadi telah saya sampaikan pada pidato pembuka, yaitu untuk Kemendikbud karena ada unit cost pada pendidikan menengah, dan kemudian di Kemensos karena menambah untuk aktivitas lansia dan disabel. Untuk ilustrasi, harga minyak tahun 2021 $68, 2022 melonjak ke 94,5, tahun 2023 dan 2024 ini menggunakan asumsi dan sekitar $82. Untuk nilai tukar tahun 2021 14.312, 2022 naik ke 14.871, 2023 15.255, dan tahun 2024 menggunakan APBN asumsi 15.000. Volume solar juga meningkat sangat cukup tinggi, tahun 2020 14,3 juta liter, tahun 2021 naik ke 15,8 juta liter, 2022 di 15,1 juta, tahun 2023 melonjak ke 17 juta, dan di 2024 dialokasikan 19 juta liter. Ini yang menggambarkan bahwa Perlinsos di tahun 22 hingga 24 meskipun pandemi telah selesai tetap tinggi karena subsidi yang merupakan bagian dari perlindungan sosial mengalami kenaikan terutama untuk subsidi energi, dan yang tahun 2024 subsidi pupuk juga mengalami kenaikan. Mungkin demikian Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi dari berbagai pertanyaan yang sesuai dengan bagian kami. Terima kasih. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terakhir ya, mengenai Bapak Presiden. Jadi sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja. Yaitu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode dengan beliau. Ketika membagi KIP, Pak Presiden selalu membagi-bagi KIP ke daerah-daerah. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang terdeliver di lapangan. Dan Bapak Presiden itu selalu menekankan pentingnya segera belanja APBN pada awal tahun. Karena itu, DIPA itu pasti diberikan pada November bahkan September. Sehingga pada Januari sudah kick off semua program, termasuk bansos. Dan disitulah Presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah terdeliver. Sekaligus untuk mendapatkan feedback, umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu. Karena itu sering mesti kita undang, kita kumpulkan mereka, misalnya sampai 1.000 orang, untuk ketemu dengan beliau, untuk melakukan dialog. Nah, itu sebetulnya simbolik saja. Taruhlah beliau berkunjung 100 titik, Bapak-Bapak. Kemudian beliau akan membagi PKH. PKH itu 10 juta keluarga penerima manfaat. Kalau 40 titik, itu taruhlah 2.000. Satu titik. Berapa? Kan hanya 800.000. Masa 800.000 kunjungan beliau bisa mempengaruhi seluruh Indonesia? Saya tidak tahu, saya belum memiliki angka-angka yang jelas. Tetapi begini, sepanjang yang saya tahu, Bapak Presiden kalau berkunjung ke lapangan, itu tidak hanya 1 titik. Bisa sampai 5 titik. Dan sekarang ini adalah tahun akhir kepemimpinan beliau.
beliau pasti ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis sekarang ini sudah tuntas. Beliau betul-betul wanti-wanti tidak boleh meninggalkan proyek mangkrak. Karena sekarang ini kalau beliau berkunjung, pasti meresmikan program-program strategisnya bersamaan dengan kemudian mengecek keadaan bansos, mengecek yang lain. Jadi biasanya lebih dari 5 titik. Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh Presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan. Proyek dari strategi nasional yang diberikan kepada daerah itu. Sekali lagi saya sampaikan, terlalu muskil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn't make sense. Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu. Mohon maaf. Iya. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Yang Mulia. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Baik, sebentar Prof. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Dapat kami simpulkan dari persidangan yang sudah berlangsung sekian lama adalah bahwa kami tetap berkeyakinan bahwa dua permohonan yang diajukan oleh pemohon 1 dan pemohon 2 itu tidak terbukti di persidangan ini. Yang lalu-lalu kami sudah jelaskan di mana kegagalan mereka untuk membuktikan apa yang mereka narasikan di dalam posita, di dalam keseluruhan permohonan, tidak mendukung apa yang dikemukakan di dalam petitum, yang seperti kita ketahui petitumnya adalah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pasangan calon nomor 2, yaitu Pak Prabowo dan Pak Gibran, didiskualifikasi dan diadakan pemungutan suara ulang tanpa keikutsertaan keduanya. Dan yang satu mohon supaya didiskualifikasi hanya Pak Gibran dan diadakan pemungutan suara ulang Pak Prabowo berdampingan dengan pasangan calon wakil presiden yang baru. Itu tidak dapat dibuktikan dalam persidangan ini. Begitu juga pelanggaran sistematik, terstruktur, masif juga tidak terbukti dalam persidangan ini. Hari ini jelas sekali Menteri Keuangan, 2 Menko dan Menteri Sosial mengungkapkan bahwa tidak ada penyalahgunaan bansos seperti yang selama ini dikemukakan dan didalilkan oleh kedua pemohon di dalam persidangan. Ibu Risma yang hadir pada hari ini tegas-tegas mengatakan tidak ada bantuan yang bersifat langsung. Semua adalah bantuan dalam bentuk transfer melalui bank, baik disampaikan melalui elektronis melalui bank maupun dikirimkan melalui kantor pos yang ada di daerah-daerah. Tidak ada sama sekali dalam bentuk barang, dalam bentuk beras, dalam bentuk lain-lain itu tidak ada sama sekali. Jadi apa yang selama ini didalilkan penyalahgunaan bansos itu dibantah oleh Ibu Risma sendiri dalam persidangan ini. Begitu juga mengenai peningkatan berlipat ganda jumlah bansos juga tidak terbukti dalam persidangan ini dan dibantah oleh Menteri Keuangan, Menko Perekonomian maupun juga dibantah oleh Menteri Sosial. Hanya yang terkait dengan masalah bantuan yang terkait dengan El Nino memang ada automatic adjustment, itu diakui. Dan Menteri Sosial memang menyampaikan bahwa itu adalah permintaan dari Kabinet dan dilakukan pertemuan dengan Komisi 8 DPR. Jadi menguatkan keterangan yang kemarin dikemukakan oleh Pak Aceh di persidangan ini, Pak Aceh Hasan Sajili di persidangan ini, dan itu terjadi peningkatan sampai dengan 50 triliun dari sekitar 50 triliun dari dana yang disediakan untuk El Nino, tetapi dalam seluruh keterangan yang hari ini disampaikan oleh baik Menteri Keuangan maupun Menteri Sosial, pada tahun 2024 ini tidak ada penyaluran atau belum ada penyaluran bantuan sosial El Nino. Jadi semua itu betul berakhir pada tahun November 2023, tidak ada penyaluran dana
bantuan sosial El Nino, satu hal yang didalilkan atau diterangkan oleh ahli Profesor Damanhuri ya namanya pada waktu dari IPB yang mengatakan ada pelipat gandaan jumlah El Nino bantuan El Nino walaupun El Nino-nya sudah berakhir pada bulan November. Ternyata dari keterangan Menteri Keuangan dan keterangan dari Menteri Sosial tidak ada penyaluran dana bantuan sosial El Nino pada tahun 2024 yang selama ini dikait-kaitkan dengan pelaksanaan pemilu supaya disalurkan untuk memilih Pak Prabowo dan Pak Gibran. Yang juga tegas sekali dikemukakan dalam persidangan ini adalah menjawab pertanyaan hakim, apakah dalam proses pembahasan masalah bantuan-bantuan sosial dan kemudian bantuan penyediaan dana untuk itu termasuk subsidi BBM ada titipan-titipan yang bermuatan politik atau tidak ya. Mereka mengatakan, semuanya mengatakan tidak ada. Pembahasan itu adalah pembahasan yang langsung berkaitan dengan tugas pokok dari masing-masing kementerian dan tidak terbebas sama sekali dari titipan-titipan politik seperti itu. Juga tentang presiden sebenarnya ya tidak sama sekali diketahui oleh kedua pemohon yang mengatakan Pak Jokowi pergi kemana-mana itu nenteng bansos dibagi-bagikan. Saya minta maaf, saya mantan Menteri Sekretaris Negara, saya tahu hal itu. Presiden itu punya anggaran tersendiri, ya, anggaran tersendiri yang setiap bulan dapat digunakan baik oleh Presiden dan Wakil Presiden, dan itu memang sebagai semacam satu dana taktis istilahnya zaman Pak Harto dulu, yang memang tidak diperiksa dan tidak dipertanggungjawabkan. Jumlahnya ada berapa hanya dipertanggungjawabkan secara global saja. Dan itu Seknek biasanya juga dalam laporan ditanya oleh BPK, tapi hanya sifatnya umum saja. Jadi dana itu yang dipakai, itu adalah dana yang ada pada presiden sendiri, sama sekali bukan bansos. Ya, ya dana operasional, dana, ya kalau zaman Pak Harto dulu namanya dana taktis presiden. Sekarang mungkin taktis sudah nggak dipakai lagi istilah itu. Jadi saya paham mengenai soal itu dan pengalaman saya 3 kali jadi menteri di kabinet. Ya membahas itu profesional aja. Saya misalnya membahas anggaran makan narapidana, ya, membahas anggaran makan rumah tahanan. Apa nanti kalau sedekat pemilu, oh ini supaya ini tahanan atau napi ini supaya milih partai A atau B, itu nggak pernah kita berpikir masa itu. Ya kita bicara politik kerja profesional aja. Jadi lebih banyak rumors, lebih banyak dugaan-dugaan yang diungkapkan dalam permohonan, tapi sama sekali gagal untuk dibuktikan. Dan seluruhnya dibantah oleh pihak yang punya otoritas untuk melakukan itu. Kesimpulan saya adalah bahwa walaupun sidang ini belum berakhir, nanti tanggal 16 sore tidak ada sidang lagi, tapi kami menyerahkan kesimpulan dan insya Allah keputusan akan dibacakan pada tanggal 22 April yang akan datang dan tidak satupun apa yang didalilkan itu terbukti dalam persidangan dan keyakinan kami bulat semua, saya kira semuanya ini bahwa majelis hakim akan menolak kedua permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam sidangan ini. Demikian keterangan saya, Pak Oto silakan. Teman-teman wartawan, jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa inilah sidang terakhir mengenai soal bukti-bukti dan sebagainya. Kita tinggal tunggu putusan, tapi di antara putusan kami diperkenalkan untuk masukkan kesimpulan pada tanggal 16 April jam 4 sore. Setelah itu tinggal kita menunggu putusan. Kehadiran 4 menteri tadi ditambah 1 DKPP telah membuktikan bahwa memang dalil dari pemohon itu sungguh-sungguh tidak terbukti. Kenapa? Dalil mereka pertama mengatakan DKPP itu tidak independen. Tadi sudah tanyakan kepada semua ketua DKPP, mereka mengatakan tidak pernah ada soal itu. Bahkan tidak pernah ada laporan tentang independensi daripada penyelenggara dari mereka tentang itu. Jadi dari penyelenggara pemilu tidak ada laporan kepada DKPP. Itu satu. Jadi mengenai tuduhan independensi bahwa tidak independen itu tidak terbukti. Kedua, dituduhkan bahwa ada intervensi kekuasaan
kepada pihak-pihak menteri dan juga DKPP. Itu tadi jelas sudah dibantah dan sudah dijelaskan tidak ada sama sekali intervensi dari pihak manapun, baik kepada Ibu Risma, Ibu Sri Mulyani, baik juga kepada Pak Erlangga maupun kepada Muhajir, itu sama sekali tidak terbukti. Sudah jelas ya, 2. Ketiga, tuduhan kepada Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang cawe-cawe dan kemudian juga yang turun ke lapangan untuk membagikan bansos juga sudah terbantahkan tadi, dijelaskan oleh 2 Menko dan 2 Menteri. Penjelasannya begini, Pak Jokowi memang bukan hanya tahun ini aja, dari sejak dulu juga itulah ciri khas kerjanya karena dia suka kerja dan beliau ingin memastikan bahwa semua program kerja dan keputusan sudah diambil, kebijakan sudah dibuat, itu harus terdeliver istilahnya, ya, bahwa itu sudah betul-betul sampai terlaksana oleh para bawahan-bawahannya. Oleh karena itu secara simbolik Pak Presiden turun ke daerah-daerah bersama timnya dan secara simbolik saja mengumpulkan hanya beberapa orang saja untuk memastikan bahwa memang program ini berjalan dengan baik. Jadi ini yang dilakukannya dan ini jumlahnya hanya beberapa titik. Sehingga para menteri menjelaskan tadi, mana mungkin hanya dengan satu pertemuan mungkin paling banyak 1.000 orang yang hadir dan mungkin hanya beberapa titik di beberapa daerah, paling banyak dia bilang 800.000 orang. Apa mungkin bertemu dengan 800.000 orang lantas dengan demikian terpengaruhlah seluruh Indonesia yang jumlahnya 100, yang jumlah pemilihnya hampir 150 atau 160 juta pemilih. Jadi itu tidak masuk akal. Jadi dibantah tegas oleh 2 Menko dan 2 Menteri. Jadi dalil itu sudah terpatahkan semuanya. Nah, kalau soal bansos tadi Pak Rizal sudah jelaskan bahwa itu sudah jelas. Saya nggak ulangi lagi. Soal PJ juga sudah terpatahkan. Jadi berarti tuduhan yang mereka lakukan ya sudah jelas-jelas sudah tidak terbukti. Ketika yang terakhir yang dari DKPP juga menjelaskan mengenai perkara yang di DKPP yang memberikan sanksi kode etik, sanksi etik kepada Ketua KPU. Tegas tadi Ketua DKPP mengatakan kami hanya memberikan sanksi etik kepada Ketua KPU dan anggota-anggotanya, tetapi kami tidak punya kewenangan dan tidak pernah membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. Nah ini, jadi supaya clear kita ya. Jadi putusan etik itu tidak ada kaitannya dengan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Dari itu semua saya kira seperti saya katakan kemarin, bahwa kalau dihadirkan para menteri ini justru akan memperkuat posisi kami 02 dan akan melemahkan posisi mereka, dan itu telah terbukti hari ini. Justru keempat menteri itu ditambah 1 DKPP telah bisa menjelaskan dalil-dalil bahwa dalil mereka itu adalah tidak benar dan tidak terbukti. Saya kira itu cukup jelas. Jadi jangan sampai ada lagi anggapan bahwa presiden cawe-cawe, ya, presiden intervensi dan sebagainya. Itu hanya narasi-narasi dan itu hanya asumsi-asumsi. Presiden Republik Indonesia tidak pernah intervensi dan tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Itu penjelasan kami. Ada yang lain? Saya hanya ingin tambahkan beberapa hal. Setelah kita bersidang dari tanggal 26 April sampai dengan hari ini, ternyata sidang ini padat dan memang melelahkan, tetapi penuh dengan kekeluargaan antar sesama kuasa hukum. Dan khususnya kami berterima kasih ke kuasa hukum pemohon 1 dan pemohon 2. Mereka lah lewat pintu mereka meminta 4 menteri itu dihadirkan, walaupun permintaan itu ditolak oleh majelis hakim, diambil alih oleh majelis hakim dengan menghadirkan 4 menteri plus DKPP. Ini menjadi terang benderang permasalahan, dalil-dalil yang dikemukakan pemohon menjadi terang benderang bahwa itu tidak terbukti dan dibantah oleh para menteri dan DKPP. Itu satu. Yang kedua, setelah sidang ini berakhir pada hari ini dan akan masuk pada sidang putusan pada tanggal 22 April yang akan datang,
ini supaya didengar oleh semua konstituen, baik oleh para konstituen dari pemohon 1 atau capres paslon 1, 2 maupun 3. Setelah sidang ini berakhir, marilah kita guyup, kita bersama-sama membangun bangsa dan negara ini, kita jaga keutuhan NKRI. Karena bagaimanapun negara ini adalah negara kita bersama, dan Presiden terpilih tidak akan bisa membangun sendiri, tetapi bangsa dan negara ini akan dibangun bersama-sama oleh Presiden terpilih maupun oleh paslon yang belum beruntung pada Pilpres kali ini. Saya kira itu, mari kita guyup, kita sama-sama menjaga keutuhan bangsa dan negara ini, dan kita hilangkan narasi-narasi fitnah, kebencian, kita hilangkan supaya tidak terjadi disintegrasi bangsa. Saya kira itu demikian. Karena ini sidang terakhir kita dan tinggal tunggu keputusan, mohon izin Pak Ketua, atas nama tim Prabowo Gibran yang ada di sini semuanya dan sudah hadir, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan yang betul-betul bersusah payah menunjukkan komitmen kuat. Jam 7 pagi sudah ada di sini, terus mengupdate semua berita-berita sehingga masyarakat bisa mengetahui perkembangan sidang di MK ini. Terima kasih kepada kalian semua, dan kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada semua para pihak, termasuk pemohon 1, pemohon 3, semuanya kan ini kan kita para lawyer, kita bisa berbeda pendapat di persidangan, tapi persaudaraan silaturahmi tetap harus terjaga. Dan kami tetap respect kepada pemohon 1, respect kepada pemohon 2, respect kepada KPU, respect kepada Bawaslu, respect pada semua pihak, dan hormat kepada majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia. Terima kasih. Ya, bertemu ya. Saudara-saudara, pertama saya ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan mencatat dan juga melakukan banyak kegiatan. Bahkan juga saya kira mengabadikan seluruh kegiatan kita di Mahkamah Konstitusi ini. Apa yang kita harapkan adalah bahwa seluruh kegiatan kita di Mahkamah Konstitusi ini nanti akan merupakan satu rangkaian dari sejarah dalam membangun peradaban hukum yang adil berdasarkan kebenaran. Itu pertama yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Kemudian yang kedua, saya kira tugas kita sekarang adalah mencoba untuk melihat secara baik dan nantinya mendengar secara baik apa yang akan menjadi putusan dari Mahkamah Konstitusi. Ya, tentu kita berharap bahwa Mahkamah Konstitusi tidak akan terikat dengan kungkungan tradisi yang selama ini bisa merugikan banyak pihak. Kita berharap mereka melakukan kegiatan apa yang kita sebut dengan judicial activism. Dalam arti bahwa mereka harus melakukan pembaharuan hukum. Ya. Sebab saudara-saudara, dalam permohonan kami misalnya, kami sudah tunjukkan kepada Mahkamah Konstitusi di luar negeri sana, baik di negara yang menganut sistem hukum common law ataupun seperti kita, ya, civil law, mereka sudah memutuskan perkara-perkara perselisihan tentang hasil pemilihan. Salah satu argumen yang mereka sampaikan adalah kalau proses pemilihan itu dilakukan dengan cara yang tidak baik, dilakukan dengan cara yang curang, maka itu akan menjadi alasan untuk membatalkan pemilihan presiden itu. Sebab mereka beranggapan bahwa kejahatan sekecil apapun itu tetap adalah kejahatan. Nah, ini saya kira yang tidak bisa kita tolerir. Dan ini juga yang menjadi alasan kami mengapa kami datang ke Mahkamah Konstitusi ini. Kita ingin mengingatkan kepada bangsa ini
tidak boleh kita mentolerir keburukan. Apalagi kalau keburukan itu dilakukan untuk mempertahankan kepentingan satu keluarga atau satu kelompok, terlebih lagi kalau untuk membangun dinasti baru. Ya. Sebab saya kira sejak kita merdeka, dinasti itu tidak boleh dibangun, kecuali untuk kerajaan-kerajaan. Saya kira terutama sejak 1998, demokrasi sudah dikembangkan secara baik, dan ini berkembang. Akan tetapi nampaknya sekarang di akhir, ini hampir ke tahun ke-25 dari proses sejak reformasi itu, ini mau ditutup, ya, mau diabaikan untuk kepentingan keluarga dalam jangka pendek. Itu persoalan kita. Saudara-saudara, saya cuma sedikit akan menyampaikan apa yang saya dengar, ya, dari pernyataan-pernyataan menteri, 4 orang menteri dari pagi tadi, dan juga dari DKPP. Satu hal yang saya kira cukup jelas dalam nalar kita, mereka mengemukakan ada pembagian bansos yang dilakukan oleh Presiden, ya, dan itu di luar yang merupakan program dari Kementerian Sosial. Bahkan Ibu Menteri Sosial tadi mengatakan bahwa tidak ada keterlibatan beliau atau keterkaitan beliau sebagai Menteri Sosial terhadap pembagian bansos atau apapun namanya yang dilakukan oleh Presiden secara langsung. Apalagi pembagian-pembagian yang dilakukan oleh Presiden itu tidak didasarkan pada program yang sudah ditetapkan oleh APBN dalam programnya Menteri. Tetapi ini berdasarkan satu Kepres 125 tahun 2022 yang, ya, Kepres itu dibikin sendiri oleh Presiden. Ya, kita nggak tahu argumen awalnya ini untuk apa. Meskipun di dalam pelaksanaannya dikatakan itu adalah untuk mengatasi El Nino. Ya. El Nino itu kan sudah, kalau seperti ahli-ahli yang sudah kami hadirkan kemarin, November tahun lalu itu sudah selesai. Mungkin kalaupun ada keterlambatan hasil panen, tidak perlu dilakukan setiap bulan pembayaran-pembayaran terhadap bansos terkait dengan El Nino ini. Kemudian saudara-saudara, khusus terhadap bansos, dalam praktek yang terjadi selama ini dan sesuai dengan aturan yang ada, bahwa itu dilakukan oleh Kementerian Sosial dalam waktu setiap 3 bulan. Ya. Tidak seperti yang terjadi sekarang, itu dilakukan setiap bulan, sejak bulan Oktober, November, Desember, Januari, dan Februari. Apa maknanya ini bagi kita? Bagi kita yang berakal sehat, mestinya kita katakan bahwa ini mencederai akal sehat kita kalau dikatakan ini tidak ada hubungannya dengan proses pilpres dan pemilihan-pemilihan yang lain. Saudara-saudara, saya kira ada satu hal lagi yang saya kira yang patut kita catat, bahwa ada penyimpangan berdasarkan Perpres 125 itu, di mana tidak ada keterlibatan Kementerian Sosial di dalam hal pembagiannya. Ini apa maknanya? Tentu kita, nalar sehat kita akan mengatakan bahwa Ibu Menteri ini tidak ingin dilibatkan. Ya, karena ini barangkali bisa saja argumentasinya, atau paling tidak asumsi saya, bahwa kalau Ibu Menteri ini tahu dan terlibat, berarti bansos itu juga mesti dibagi untuk kepentingan partainya Ibu Menteri, atau siapa yang didukung oleh Ibu Menteri. Nah, sementara sekarang, kalau dari kemarin saksi-saksi kami mengatakan bahwa di Jawa Tengah itu ada 7 kali atau 10 kali Presiden membagi-bagi bansos. Bahkan kalau saudara-saudara saya ingat betul, ada tulisan yang mengatakan bahwa selesai bagi-bagi bansos itu Bapak Presiden minum kelapa muda, ya, di Magelang bersama dengan Cawapres. Begitu juga Pak Menteri, 2 orang menteri yang mengatakan bahwa bansos ini adalah dari Bapak Presiden. Ini kan personifikasi bansos yang tidak seharusnya dilakukan. Karena bagaimanapun juga itu kan aset milik negara. Itu milik kita, kita bayar pajak. Ya, dari pembayaran pajak kita itu diberikan. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Satu hal lagi, Bang Mulia, mungkin ya, kita berharap bahwa
Ya mari kita berdoa bersama-sama nanti di dalam hati kita. Mudah-mudahan Tuhan membuka pintu hati para hakim. Mereka dijauhkan dari rasa takut. Misalnya ada ancaman-ancaman dari pihak-pihak tertentu yang akan menjadikan perkara atau mereka akan diperkarakan. Karena selama ini kita dengar dan kita tahu cukup banyak orang yang disandra dengan perkara. Ya, sehingga berpihak kepada pihak tertentu. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan Pak Mulia. Saudara-saudara, nanti ada Saudara Henry juga, mungkin Saudara Yanwar. Ya. Saya hanya ingin menambahkan hal-hal yang sudah dijelaskan tadi oleh Saudara Magdir Ismail. Tentu kita berterima kasih untuk semua presentasi yang diberikan oleh keempat menteri. Menteri Erlangga, Menteri Menko, ya, Erlangga, Menko PMK, kemudian juga Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan juga Menteri Sosial Risma. Nah, kalau mendengarkan semua penjelasan keempat menteri itu, saya bisa mengatakan so far so good. Baik itu mengenai BLT, mengenai El Nino, keluarga harapan, dan lain-lain. Tapi itu penjelasan yang official, yang resmi diberikan di depan menteri. Saya bertanya dalam hati saya, karena banyak pertanyaan yang tidak dijawab. Tidak semua jawaban diberikan oleh keempat menteri. Jadi ini yang buat saya menjadi isu. Sebab saya ini dulu wartawan. Ketika saya datang ke Jakarta, saya diajari oleh almarhum Mokhtar Lubis yang mengatakan, jangan hanya membaca apa yang ditulis, bacalah apa yang tidak ditulis. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, don't read what is printed, read what is between the lines. Di antara yang ditulis itu yang kita mesti baca. Nah, itu yang kita tidak dapat pada hari ini. Apa di balik itu? Ya. Jadi saudara-saudara, tadi Kemenko PMK bicara mengenai negatif externality, ya, hal-hal yang negatif, ya, dari hal-hal eksternal yang negatif, ya. Nah, dia bilang tidak ada itu, baik itu yang disengaja maupun yang tidak bisa dihindarkan. Jadi semua program bansos itu semua jalan seperti yang direncanakan. Tapi kan kita tidak segampang itu untuk, ya, karena kita melihat. Kalau kita membaca dan mendengar video yang beredar, itu Menteri Menko Erlangga tadi mengatakan, semuanya fine-fine aja, nggak ada masalah. Presiden dalam menjawab pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, apakah ada pesan-pesan atau ada hal-hal yang aneh? Dia bilang nggak ada sama sekali. Tapi kan dalam memori kolektif kita sebagai anak bangsa, memori kolektif kita itu tidak akan pernah hilang. Kita melihat Menko Erlangga membagi-bagikan bansos dan mengatribusikan bansos itu pada Jokowi. Dan oleh sebab itu, mesti memilih anak Jokowi. Mendak Zulkifli Hasan melakukan hal yang sama. Mengatakan bansos itu dari Jokowi, dan karena itu kita mesti berterima kasih kepada Gibran. Nah, itu memori kolektif kita tidak bisa dihilangkan. Itu rekam jejak digital yang Anda akan selalu simpan, baik di laptop, di handphone, maupun di back mind kita semua. Jadi saudara-saudara, ini nggak akan pernah selesai. Penjelasan ini tentu membantu, tapi juga tidak membantu, karena tetap menyisakan banyak pertanyaan di hati kita. Jadi saudara-saudara, saya hanya ingin menjelaskan itu, karena buat saya politisasi bansos itu tidak selesai. Itu tetap ada dan harus dijelaskan secara tuntas, dan kita mesti melakukan perbaikan-perbaikan supaya tahun-tahun yang akan datang politisasi bansos itu tidak terjadi lagi seperti sekarang ini. Jadi saudara-saudara, ya, tinggal sekarang kita menunggu putusan MK yang akan dibuat tanggal 22 April yang akan datang. Apakah
putusan MK itu akan membuat demokrasi, konstitusi, dan supremasi hukum ditegakkan. Apakah kejujuran, keadilan, pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil itu akan dihormati? Apakah kedaulatan rakyat akan dihormati? Ini yang kita tunggu dari MK. Saya tahu bahwa MK pasti mendapat tekanan, langsung atau tidak langsung. MK tidak hidup dalam ruang isolasi, tapi saya ingin memelihara optimisme. Saya ingin kita percaya bahwa sikap negarawan, sikap bengawan hukum ya, dari hakim-hakim MK itu akan tetap ada. Dan mereka punya komitmen untuk bangsa ini. Komitmen untuk kita semua. Ini bukan persoalan menang atau kalah. Ini bukan persoalan Ganjar atau Mahfud. Ini bukan persoalan Magdir Ismail, Henry, saya atau Pak Yanwar. Ini persoalan demokrasi. Ini persoalan hak yang paling hakiki yang kita miliki sebagai anak bangsa. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mensubversi kedaulatan suara yang kita punya. Kedaulatan suara anak-anak bangsa. Jadi saya hanya ingin ya memelihara optimisme itu, semoga kawan-kawan juga memelihara optimisme itu. Kita menunggu tanggal 22 ya. Semoga Tuhan memberikan yang terbaik buat kita sebagai bangsa. Mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan. Mungkin Henry atau Pak Yanwar silakan. Karena apa yang sudah disampaikan oleh Bang Timbul sama Magdir Ismail, saya anggap cukup. Dari saya cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Magdir, Bang Mulya, teman-teman wartawan. Kita semua tadi sudah menyaksikan bagaimana dan mendengar bagaimana para menteri memberikan keterangan, tetapi itu terbatas pada regulasi. Kalau regulasi kita tidak bisa tutup mata, pasti dibuat sangat bagus, pasti dibuat sesuai dengan tahapan-tahapannya. Tetapi keterangan para menteri tadi tentu saja berbeda dengan keterangan para saksi yang pernah kami hadirkan. Bagaimana di Sumatera Utara, di Medan, pembagian bansos begitu masif. Kemudian yang lebih menyedihkan lagi, pembagian beras bansos dengan karung bertuliskan Bulog, Badan Pangan Nasional, kemudian di situ ada stiker Prabowo Gibran. Nah, itu semua tentu berbeda, kontradiktif dengan keterangan para menteri, ya. Satu itu, yang kedua, kami ingin memberikan satu catatan, apabila Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara permohonan kami, permohonan 01 itu tidak membaca keadilan, tidak membaca kebenaran-kebenaran yang diterangkan oleh para saksi, maka akan menjadi presiden dalam pilkada yang tahapannya pada bulan Mei sampai pelaksanaannya November nanti. Bukan tidak mungkin pilkada nanti kita akan menemui pola-pola yang sama, kita akan menemui cara-cara yang sama seperti yang dilakukan dalam Pilpres ini. Jadi kawan-kawan, kita berharap Mahkamah Konstitusi akan memberikan keputusan yang bukan saja adil bagi urusan Pilpres, tapi menjadi pegangan buat Pilkada 2024 nanti. Terima kasih. Selamat Idul Fitri bagi saudara-saudara yang merayakannya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman? Ya, semangat ya. Ya, ini di kesempatan terakhir hari persidangan hari ini ada beberapa hal yang perlu kuasa hukum Anies Muhaimin sampaikan berkenaan dengan hasil atau catatan terhadap pemeriksaan keterangan para menteri dan DKPP. Sebelum ke Bang Refli dan Bang Yani serta rekan-rekan,
ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan highlight-nya. Pertama, ketika keterangan menteri itu tadi, dari panjang lebarnya keterangan menteri ada satu hal yang menarik untuk digarisbawahi, bahwa Menteri Sosial ya menyerahkan bantuan itu tidak ada yang dalam bentuk natura, tidak ada yang dalam bentuk barang, beras, itu tidak dikeluarkan oleh Menteri Sosial. Itu kemudian satu. Yang kedua, memang pemberian bantuan itu kick off-nya bisa di mulai awal bulan Januari, di bulan Januari. Karena pertimbangan dari Mensos adalah karena kebutuhan yang mendasar dari para penerima bantuan. Nah, tapi yang menjadi catatan oleh pasangan Anies Muhaimin ini adalah adanya ketimpangan. Ketika pencairan selain dalam bentuk cash tunai, cash transfer ya, pencairan dalam bentuk natura, itu ada data yang kami peroleh yang sudah kami ajukan di persidangan. Di bulan Januari 2024 jumlahnya 12,5 T Januari. Sementara kita bandingkan di 2023 di bulan yang sama hanya 3,8 T. Kemudian mundur di 2022 3,5 T. Ada kepentingan apa yang itu hari ini tidak dijawab oleh pembantu presiden. Nah, kemudian yang ketiga, satu hal penting ketika tadi ditanya Pak Profesor Muhajir, ketika presiden turun ke daerah-daerah, justru jawabannya adalah semacam bentuk bantahan. Apakah mungkin presiden hanya turun di 100 titik, tapi kemudian berpengaruh kepada elektoralnya sang putra, tapi kemudian itu diminta di stop oleh majelis. Ini menunjukkan bahwa ada intervensi, ada kepentingan elektoral dari terjunnya langsung presiden ke titik-titik tertentu yang katanya untuk membantu orang miskin, tapi titik-titik yang dituju adalah bukan kantong-kantong warga negara miskin, warga masyarakat yang miskin. Terakhir, yang highlight yang terakhir berkenaan dengan hadirnya DKPP. Tadi meskipun DKPP tidak mau terbuka, tapi satu frase yang disampaikan atau satu kalimat yang disampaikan oleh DKPP bahwa pelanggaran hukum adalah pelanggaran etik, di mana DKPP sudah menyatakan KPU melanggar etik dalam proses penerimaan berkas Prabowo Gibran dan penetapannya sebagai pasangan calon. Ini kata kunci yang menurut kami luar biasa, mendukung dan menguatkan bukti yang kami dalil yang kami ajukan berkenaan dengan permohonan diskualifikasi pasangan calon nomor urut 2. Itu beberapa hal. Kemudian selanjutnya diperdalam oleh Bang Ahmad Yani dulu. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan media. Bahwa pada hari ini kami sungguh bahagia ya, sungguh senang, bergembira, dan kami nggak lemas, bersemangat betul kami ini, ya kan? Dan tidak nampak kan tanda-tanda kelemasan seperti itu, bagaimana tadi dikemukakan seperti itu. Enggak sih ya. Dari apa yang kita dapatkan dari persidangan ini ada hal-hal yang menurut saya kunci, pokok persoalan, inti dari gugatan yang kami ajukan maupun gugatan yang diajukan oleh pihak 03. Persoalan-persoalan yang selama ini yang terungkap di fakta-fakta persidangan yang ada, baik dari keterangan-keterangan saksi, keterangan-keterangan ahli maupun argumentasi kami dalam posita, ya kan, itu sebenarnya terkonfirmasi, dicoba, ya kan, diperdalam oleh Yang Mulia. Saya kira 8 hakim Mahkamah Konstitusi ini mencoba memperdalam, dan itu dikonfirmasi secara langsung argumen-argumen dan bukti-bukti yang telah kami ajukan. Saya kira kami bersyukur sekali, pertanyaan-pertanyaannya cukup tajam, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh majelis itu menyangkut pokok persoalan yang kami persoalkan, tapi jawaban yang dilakukan oleh kementerian saya kira jawaban standar, jawaban yang bersifat normatif, apa yang dipaparkan seperti itu.
tidak menjawab pokok persoalan yang sesungguhnya dan tidak juga sesungguhnya membantah dalil-dalil kami seperti itu. Contoh, tadi sudah dikemukakan menyangkut masalah bansos. Itu masalah bansos ini. Kan ada durasi waktu, ada proses perencanaan, ada proses pembahasan, ada proses pengesahan, dan ada proses yang diundangkan yang namanya undang-undang tentang bansos itu sendiri. Nah ini kita mendalilkan bahwa dalam proses yang namanya di akhir, Desember, Januari, Februari, sebagaimana diargumentasi kita bahwa tidak ada korelasinya dengan argumen sebelumnya yang disebut El Nino, sesungguhnya akhirnya dibantah juga oleh Ibu Sri Mulyani. Jadi tidak dalam konteks bahwa ada El Nino, tapi memitigasi. Ini jauh dua hal yang berbeda antara dampak El Nino dan memitigasi persoalan. Terus yang kedua adalah juga tidak dijawab juga dengan tuntas itu menurut saya, apakah yang dilakukan ya kan dilakukan oleh kementerian yang ada seperti itu sesuai dengan tosi tugas dan fungsi sebagaimana dikemukakan ditanya oleh Pak Arief. Saya kira Pak Arief menanyakan yang lebih konkret pertanyaannya, tidak bersifat abstrak. Bagaimana bisa Pak Muhajir bisa menjelaskan kehadirannya di dua tempat itu ikut membagi-bagikan sembako itu sendiri dalam konteks tosi dia itu sendiri, kan koordinasi ya kan, sinkronisasi, dan dia langsung masuk hal-hal yang bersifat praktis, tidak memberikan jawaban yang akurat, yang tegas. Begitu juga Pak Erlangga, tidak memberikan jawaban yang tegas, bahkan terkesan apologia, ya kan? Tak kala ditanya apa hubungannya dan masalah kepartaiannya, dia menjawab ya yang jelas kantongnya bukan kantong berwarna kuning. Saya kira ini cara, ya kan, ada cara debat ya yang dari sejak dulu untuk menghindar. Itu adalah ilmu debat untuk menghindar dari pokok persoalan yang inti, pokok persoalan seperti itu. Nah, ada hal yang menarik saya kira, kalau memang korelasinya untuk mitigasi, Pak Erlangga menyatakan, kenapa harus memberikan bansos pada durasi waktu yang tadi dikemukakan itu, dalam rangka untuk stabilisasi harga. Bagaimana fungsi pemerintah untuk menstabilisasi harga. Faktanya, nah ini fakta, pada waktu yang telah disebutkan untuk stabilisasi harga, sebagaimana ahli kami menyebutkan, justru dalam sejarah publik ini harga beras melambung tinggi seperti itu. Jadi ini kontras apa yang diomongkan tadi, terjadi anomali. Pada satu sisi dia ingin menyatakan bahwa apa yang dilakukan ini dalam rangka stabilisasi harga, pada kenyataannya harga melambung tinggi sepanjang ada sejarah Republik Indonesia ini. Juga dia tidak bisa menjawab juga. Dia menjawab hanya sekilas, ya kita kalau tidak cukup, ya kan berapa sih sesungguhnya kebutuhan kita, karena El Nino itu, kami menyatakan kebutuhan kita tidak banyak. Ahli kami ya, menyatakan hanya kebutuhan 0,6 ton. Tapi adalah 6 juta ton, tapi yang diimpor hampir mendekati 3 juta ton. 3,6. Nah, 3,06. Artinya ada selisih yang cukup banyak, yang itu tidak dijawab. Kalau selisih waktu banyak itu ada dalam rangka untuk stabilisasi harga, harusnya, logisnya, harga tidak naik sampai begitu tinggi. Nah, itu yang menurut saya tidak dijawab. Kalau Ibu Risma saya kira mengkonfirmasi, inilah menyangkut tata kelola pemerintahan kita. Kan seharusnya ada kementerian-kementerian yang sudah diberikan mandat untuk mengurus hal-hal yang seperti ini. Tapi Ibu Risma menyatakan bahwa dia tidak pernah memberikan bansos itu dalam bentuk yang namanya natural, langsung transfer. Ini apa artinya? Tidak ketemu, tidak ada media, tidak ada ketemu, dan itu juga tidak bisa menjawab pertanyaan salah satu hakim. Apakah ini dalam rangka untuk show sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Pak Arief ya, Majelis Arief itu? Apakah pemberian-pemberian yang sekarang ini yang selalu dipublikasi itu dalam rangka untuk kepentingan elektoral? Tidak juga dijawab dengan tuntas seperti itu. Nah, yang terakhir saya kira yang saya ingin sampaikan dalam konteks keterangan tadi di KPP. Di KPP ini kan kita sama-sama kita sudah dapat keputusan di KPP. Kita sudah baca keputusan di KPP dan kita sudah menghadirkan juga pihak yang terlibat dalam proses di KPP itu sendiri. Memang ketua di KPP tidak menjawab secara tegas karena ini terangkut masalah etik dia.
Tapi ada clue yang dikasih, ada kata kunci yang dikemukakan oleh Ketua DKPP itu, ini jelas-jelas ada ketidakpatuhan terhadap proses yang ada, yaitu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya, ya kan, ditindaklanjuti, tapi tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Nah, itulah yang disebut adalah tidak melaksanakan tugas dan pokok KPU itu dengan bersandarkan pada nilainya dan aturan dari KPU itu sendiri. Nah, ada yang lebih penting lagi, tak kalah dikejar pendalaman, kalau tidak salah Hakim Yusak ya, Daniel ya, yang menyatakan sudah ada perubahan baru berdasarkan peraturan juga. Setiap aturan-aturan KPU itu wajib yang namanya dikonsultasikan dan diundangkan. Nah, ini yang menurut saya setiap keputusan yang ada yang dilakukan oleh Mahkamah wajib ditindaklanjutkan, wajib untuk dilakukan konsultasi dan wajib untuk diundangkan. Di persidangan DKPP yang kita dapat, tapi tidak disampaikan di sini putusan itu, bahwa proses itu tidak dilalui oleh KPU. Oleh karena itulah maka dia diberi peringatan keras dan terakhir. Ditanya, kenapa dia terakhir terus kan? Dia hanya menunjukkan masalah kualitas kesalahan itu. Menurut kami, itu yang menurut kita, kalau sudah terakhir, berarti sudah tidak ada terakhir lagi. Harusnya, kan, apa kata hakim, kenapa nggak dibuang saja? Ya kan? Apa bahasanya hakim dari diempaskan apa dibuang? Kayaknya dia tidak mau menjawab juga secara konkret. Nah, akhirnya secara menyeluruh dari persidangan awal, dari saksi-saksi yang dihadirkan, dari bukti-bukti, tinggal nanti memang menurut saya yang mulia memberikan kesempatan juga pada kami. Belum pernah ada juga kan terobosan juga ini. Ini menunjukkan bahwa peradilan ini tidak hanya peradilan kuantitatif, sebagaimana didalilkan hanya mengukur sengketa-sengketa hasil. Buktinya kita bisa juga memberikan penilaian, respon terhadap beberapa keterangan oleh Menteri ini dalam kesimpulan kami. Seolah akan kami rumuskan, ya kan, kesimpulan ini dan menjadi lebih tajam lagi sebagaimana yang telah kami ajukan dalam permohonan kami. Dan insya Allah kami yakin betul ini memang Jumat yang berkah. Mudah-mudahan permohonan kami insya Allah dijawab dan dikabulkan. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau Bang Yani lama lagi saya pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadang. Jadi kawan-kawan semua, saya gembira ya. Hari ini sudah berakhir sidangnya dan kita hanya akan menyiapkan kesimpulan. Tapi kata menyiapkan kesimpulan itu luar biasa sesungguhnya. Karena kita diberikan kesempatan lagi untuk mempertajam apa yang sudah kita sampaikan dan memberikan juga kritik atau masukan-masukan apapun kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat permohonan kita. Logikanya sederhana. Kalau MK mau menolak permohonan kita, ngapain dia bikin instrumen baru kesimpulan? Dan boleh juga menanggapi apa yang terjadi tadi. Oke, saya akan mereview secara umum, tidak spesifik hari ini. Jangan lupa kawan-kawan semua, permohonan 01 itu petitumnya adalah diskualifikasi terhadap 02 atau setidak-tidaknya diskualifikasi terhadap Gibran dan diperintahkan pemungutan suara ulang. Ingat, pemungutan suara ulang, bukan pemilu ulang, seluruh Indonesia. Jadi kalau ada yang mengatakan itu akan mengganggu kalender ketatanegaraan dan lain sebagainya, itu omong kosong, bullshit, ya, omong-omong. Kenapa begitu? Ingat nggak waktu saya mengajukan judicial review terhadap unregistered voters bisa memilih itu pada tanggal 6 Juli 2009 dan kemudian pilpresnya 8 Juli 2009, bayangkan. Itu putaran pertama, memang tidak terjadi putaran kedua, tapi intinya adalah ini baru bulan April, jadi masih jauh ke Oktober kalau kita bicara akan terjadi kekosongan hukum. Nah, untuk mendukung petitum tersebut atau permohonan tersebut,
kami memulai dengan satu pendekatan yang barangkali tidak lazim bagi permohonan sebelumnya, yaitu kami hanya menekankan dan hanya mengutamakan aspek kualitatif saja. Kami tidak menghitung angka-angka, karena kami katakan angka itu didapat dari kecurangan. Bagaimana kita kemudian mau beradu angka, sementara angka yang kita ingin adu itu didapat dari kecurangan, yang tidak saja dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, tapi jauh sebelumnya, sebelum pencoblosan dilakukan. Oke? Dan pintu itu sudah terbuka bagi kami, yaitu bahwa MK sudah kembali menegaskan dirinya bahwa mereka adalah pengawal konstitusi, the guardian of the constitutions, dan itu putusan 2004 hingga 2019. Kalaupun kemudian belum pernah dikabulkan, itu soal lain. Kenapa? Karena permohonan terdahulu itu tidak convincing, tidak meyakinkan. Nah, permohonan ini insya Allah sangat meyakinkan, ya. Karena itu kami yakin bahwa peluang besar untuk dikabulkan. Insya Allah, amin. Amin. Kalau wartawan ada yang mengaminkan langsung 100% ini, ya kan? Nah, ya, oke. Semua ahli yang diajukan pihak terkait berusaha mengatakan, hei Mahkamah Konstitusi, Anda cuma hitungan saja. Tapi sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah batal dengan putusan terdahulu dan batal dengan pernyataan Hakim Konstitusi sendiri. Oke, dalil pertama, ya, saya tidak akan mengumpulkan 11 dalil, cuma 3-4 dalil saja. Dalil pertama, bahwa penetapan Gibran sebagai wakil Presiden Prabowo Subianto, calon wakil Presiden Prabowo Subianto, itu menurut kami bertentangan dengan hukum dan konstitusi. Melanggar hukum artinya melanggar peraturan perundang-undangan dan melanggar juga konstitusi, melanggar asas pemilu yang luber dan jurdil serta KPU yang harusnya mandiri. Ada dua hal di sini sekaligus menjawab dalil kedua, yaitu sudah expressis verbis bahwa memang ada pelanggaran karena PKPU sebagai dalam tanda kutip hukum acara pendaftaran tersebut itu tidak diubah dan diperkuat dengan Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang mengatakan putusan MK itu ada yang self-executing dan non-self-executing. Self-executing itu adalah langsung bisa diterapkan tanpa diperlukan adanya tindak lanjut berupa misalnya pembentukan peraturan pelaksana atau perubahan peraturan pelaksana. Tapi ada non-self-executing, dan kami yakin yang dimaksud Yang Mulia Arief Hidayat non-self-executing itu adalah termasuk putusan MK nomor 90 yang itu pun kontroversial, yang itu pun yang kata Yusril kontroversial, yang katanya harus diubah, ada penyelundupan hukum. Tidak ada waktu bagi KPU untuk mengubah PKPU-nya karena waktu tinggal 4 hari lagi, dan bagaimana konsultasi dengan DPR karena DPR sedang reses. Itu kata Prof. Yusril, yang kemudian berbeda sebelum dia menjadi kuasa hukum 02 dan berminat menjadi wakil presiden pada waktu itu. Kita bukan anak kecil, ya kan? Semua ada kepentingannya, kan? Nah, tetapi ternyata betul apa yang dikatakan Prof. Yusril itu, tapi yang dulu, ya. Jadi memang dalil pertama terbukti, oke? Dalil kedua, tidak independennya KPU atau penyelenggara pemilu yang lainnya terbukti juga. Paling tidak dari kasus terkait dengan penetapan Gibran Rakabuming terlihat bahwa KPU memang sengaja untuk memancing agar ayo mendaftar dengan mengeluarkan surat edaran. Apakah KPU tidak paham bahwa harus mengubah peraturan KPU-nya? Paham mereka. Tetapi karena DPR-nya reses, mereka berusaha melakukan penyelundupan. Wah, itu bisa dipermasalahkan, itu pelanggaran kode etik juga itu. Jadi
melakukan penyelundupan dari saksi yang menjadi lawyer di DKPP. Penyelundupannya itu apa? Penyelundupannya adalah dia mengajukan perubahan peraturan KPU itu kepada Dirjen Perundang-undangan tanpa konsultasi DPR. Fortunately ditolak oleh Dirjen Perundang-undangan. Nah, ini menunjukkan bahwa KPU tidak independen. Padahal apa urusannya? Dia kan bisa mengatakan, oke, ada putusan 90, tetapi karena tidak ada waktu untuk mengubah PKPU, maka putusan tersebut belum bisa kami laksanakan. Karena kalaupun kami laksanakan, akan cacat prosedural, seperti yang dikatakan Yusril Iza Mahendra, akan dipersoalkan orang, dan terbukti, ya kan? Akan dipersoalkan orang. Implikasinya ada persoalan-persoalan seperti ini, dan itu bisa inkonstitusional. Maka dalil kami, ya setidaknya ada penyelenggara pemilu yang tidak independen from the beginning, itu sudah terbukti juga. Bagaimana dengan Bawaslu? Sama saja. Terlihat betul bahwa Bawaslu itu tidak memproses hal-hal yang memang jelas-jelas merupakan pelanggaran. Seperti misalnya yang namanya mobilisasi aparat desa. Kemarin ada PJ Wali Kota Bekasi. Ternyata pernah juga diproses oleh Bawaslu, tapi tidak pernah dia menghukum bahwa PJ ini atau kegiatan itu menguntungkan atau dimaksudkan untuk menguntungkan paslon 02. Tidak pernah ada putusan yang begitu. Sepanjang pengetahuan saya, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Jadi tidak ada putusan yang mengatakan bahwa itu menguntungkan paslon 02 dengan melanggar undang-undang. Nah, ini menunjukkan bahwa ada ketidaknetralan. Bagaimana dengan DKPP? Ketidaknetralan DKPP yang juga terbukti adalah, walaupun memang tidak dipersoalkan secara masif, Anda bayangkan ada ketua KPU 5 kali melanggar, dihukum karena melakukan pelanggaran kode etik. 3 diantaranya berat, ya, 2 peringatan berat dan terakhir. 1 peringatan berat saja, tapi tidak ada terakhirnya. Yang terakhir yang Irman Gusman itu, Anda bayangkan, ini hakim konstitusi di sini, ketua MK, sekali melanggar langsung didemosi. Ini jangankan dipecat, didemosi saja tidak sebagai ketua KPU. And then pertanyaannya, ada apa? Apakah karena mereka di backup oleh kekuasaan dan perintah kekuasaan adalah pertahankan? Ini juga persoalan. Maka saya katakan dalil mengenai independensi itu terbukti. Oke, biar jangan terlalu panjang. Dalil lain misalnya bansos. Nah, ini menarik ya. Sebenarnya bansos itu jangan dilihat bansos itself, tapi itu adalah bentuk dari cawe-cawe Jokowi. Jadi bansos cawe-cawe Jokowi itu harus disatukan menjadi satu kesatuan. Ya. Jadi jangan berdiri sendiri. Jadi apa yang harus kita lihat? Perencanaan jahat, perencanaan kecurangan. Itu yang harus kita lihat. Bukan berapa besar bansos yang digelontorkan, bukan apakah kemudian sudah disidangkan atau tidak, tetapi apakah ada perencanaan kejahatan pemilu untuk memenangkan paslon tertentu dalam tindakan-tindakan cawe-cawe Jokowi, yang salah satu instrumennya adalah penggelontoran bansos. Kalau kita jeli melihat apa yang disampaikan oleh para menteri dan juga dari sidang kemarin, maka ada beberapa hal yang paling telak misalnya. Yang paling telak itu adalah kenapa kemudian timingnya itu betul-betul sebelum pemilu. Sederhana, kenapa kemudian realisasi bansos itu meningkat tajam dari 5 triliunan, 5,88 triliun tahun sebelumnya menjadi 12 triliun lebih pada bulan Januari. Kan tidak masuk akal. Kalau kita bicara rapel 3 bulanan, maka jatuhnya pada bulan Maret. Kalau rapel 3 bulanan, kenapa jatuhnya pada bulan Februari? Kalau kita pakai pikiran, itu sudah menunjukkan bahwa ada perencanaan kejahatan. Nah, mudah-mudahan hakim MK bisa menangkap ini semua. Jadi kawan-kawan semua, kami menganggap bahwa apa yang kami dalilkan tersebut
terbukti semuanya. Kalau dikatakan bahwa tidak ada kecurangan, tidak ada perencanaan kejahatan dalam Pilpres kali ini, come on, kita seolah membuka, menutup mata hati, kecuali kalau kita sekedar dukung-mendukung. Tapi kalau mengatakan bahwa pemilu ini Presiden Jokowi tidak cawe-cawe yang dia nyatakan sendiri, dan kemudian tidak ada operasi untuk memenangkan paslon 02, maka kita sudah menutup mata dan hati kita hanya untuk kepentingan saya tidak tahu kepentingan apa. Karena itu kami tidak ingin bahwa kecurangan dimenangkan, dan kami tetap tidak ingin bahwa pemimpin dipilih secara curang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita menang. Amin. Oh ya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. 2 hari lagi mudik kita. Terima kasih ya. Menang banyak atau menang tipis? Saya bukan Hotman Paris Hutabean. Yang paling penting menang. Mau 1-0, 2-0, yang penting menang. Oh, juga kami mengucapkan terima kasih pada kawan-kawan yang sudah bersibuk-sibuk, ya kan. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, cuma apresiasi saja. Kalau memberikan makan juga sedang puasa sebagian kan. Tetapi mudah-mudahan jeripaya kita semua nanti akan diganjar oleh MK. Untuk siapa? Bukan untuk 01 atau 03, tapi untuk Indonesia, untuk demokrasi kita. Hidup demokrasi.